Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, kelas A tingkat 2. Saya akan menjelaskan materi tentang parapotikan. Langsung saja, definisi obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Sedangkan obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual dan dibeli tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Selanjutnya, contoh obat bebas terbatas yaitu 1. Decolgen, 2. Antimo, 3. Faramex, 4. Ambeven, dan 5. Suppositoria. Sedangkan contoh obat bebas adalah pertama paracetamol, kedua aspirin, ketiga promethazone, keempat guaifenesin, kelima bromhexid. Selanjutnya contoh alat kesehatan dan kegunaannya. Pertama, stetoskop berfungsi untuk mendengar bunyi organ dalam tubuh seperti jantung dan paru-paru. Kedua, disposable infusion set, selang yang berfungsi untuk mengalirkan cairan infus ke tubuh pasien yang dihubungkan dengan botol atau kantong cairan. Alat ini memakai saringan. Ketiga, velek sucker berfungsi untuk mengeluarkan lendir atau cairan amniotik dari trease bayi yang baru lahir dan dengan cara menyedot. Keempat, full oximeter berfungsi untuk mengukur kadar atau kepekatan oksigen dalam darah yang berfungsi untuk mengecek kesehatan pasien yang memiliki masalah pernafasan atau jantung seperti asma, kanker paru-paru, dan pneumonia. Kelima, catgut plane berfungsi untuk menjahit luka, tidak perlu dicabut karena diserap oleh tubuh. Selanjutnya, golongan obat antiinfeksi, kardiovaskuler, dan gangguan pencernaan. Obat antiinfeksi adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh spesies tertentu seperti serangga, metazoa, protozoa, bakteri, rickettsia, dan virus. Adapun penggolongan obatnya yaitu kardiotonika, kedua angina pectoris, ketiga antiaritmia. Contoh obatnya seperti acebutol, kardimos, dan adalat. Selanjutnya, pembekalan farmasi atau alur penyiapan. Pengelolaan pembekalan farmasi adalah suatu siklus kegiatan yang saling terkait, dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitoring, dan evaluasi. Rumah sakit mendapatkan item-item persediaan pembekalan farmasi dari rekan. Permintaan terhadap satu item bersifat independen dan permintaan ini bersifat fluktuatif dan variabel. Selanjutnya, cara penyimpanan obat yang baik, khususnya sistem FIFO dan FIFO. First in, first out atau FIFO adalah penyimpanan obat berdasarkan obat yang datang lebih dahulu dan dikeluarkan lebih dahulu. First expired, first out atau FIFO adalah penyimpanan obat berdasarkan obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat, maka dikeluarkan lebih dahulu. Last in, first out atau LIFO adalah penyimpanan obat berdasarkan obat yang terakhir masuk, dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, penerapan teknik FIFO dalam penyimpanan dan penanganan untuk penyerahan dilakukan dengan cara pertama, obat disusun sesuai dengan urutan batas tanggal kadaluarsa. Obat dengan batas kadaluarsa atau expired date yang lebih dekat ditempatkan pada bagian depan
tempat penyimpanan, sedangkan obat yang batas kadaluarsa sesudahnya ditempatkan di belakangnya. Kedua, penambahan obat yang baru masuk dimasukkan melalui bagian belakang tempat atau rak atau penyimpanan, kecuali jika terpaksa menerima obat dengan batas kadaluarsa lebih dekat, maka ditempatkan pada bagian depan. Ketiga, obat yang akan dipakai terlebih dahulu adalah obat yang berada pada bagian depan atau pada posisi pengambilan kartu stok, dibuat untuk setiap nomor batch obat. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih lengkapnya ada di makalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.